Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Ketemu lagi barengan Citra di Bojonegoro Radio Podcast untuk hari ini. Nah, kali ini Citra nggak sendirian karena seperti biasa dong selalu mendatangkan ada beberapa narasumber yang tentu saja kadang-kadang kita kagumi, kadang-kadang bisa menginspirasi juga. Nah, kali ini sudah hadir bersama Citra di sini ada Bapak Pamor Paramita. Halo Mbak Citra. Iya, assalamualaikum Bapak Pamor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana nih? Kabarnya baik. Nah, baik ya. Iya, ini Bapak Pamor Paramita. Jadi kawan selaku ketua dari Forum Radio Bojonegoro. Apa sih sebenarnya Forum Radio Bojonegoro itu? Mungkin ada yang baru mendengar ya. Kita tanya-tanya langsung. Bapak Pamor Paramita, bisa dijelaskan sebenarnya Forum Radio Bojonegoro itu forum yang seperti apa? Dari kata-katanya ada radio, ada forum. Nah, yang seperti apa itu Pak ya? Nah, begini kawan dan juga Mbak Citra, sebetulnya Forum Radio Bojonegoro itu awalnya kita hanya kumpul-kumpul pada saat ada undangan dari Dinas Kominfo. Kalau dulu itu pada sekitar tahun 2013 itu sering kumpul-kumpul bersama teman-teman yang lainnya dari setiap radio itu mewakilkan beberapa orang kan gitu kan. Nah, dari kumpul-kumpul itu akhirnya kita mempunyai inspirasi atau tercipta satu gagasan. Kalau kumpul-kumpul tok kan gak penak gitu. Wah, pasti ada yang lain dong. Iya, ada yang lain kan gak enak ya. Istilahnya itu mempunyai manfaat. Nah, buat kita, buat teman-teman juga buat masyarakat Bojonegoro tentunya yang kita inginkan. Akhirnya kita pada saat kumpul-kumpul itu gimana teman-teman kalau kita membuat satu forum gitu kan. Nah, akhirnya pada tahun 2014 akhir itu kita kumpulkan teman-teman untuk membuat satu perkumpulan radio ini khususnya di Bojonegoro, yaitu Forum Radio Bojonegoro. Dari kumpul-kumpul itu akhirnya tercipta itu. Nah, awalnya seperti itu. Terus akhirnya setiap periode atau per bulan pada waktu itu kita saling berdiskusi dengan radio-radio yang pada saat itu ada 12 radio. Pertama kali kita bentuk itu anggotanya 12 radio. 12 radio berawal dari kumpul-kumpul. Wah, hebat loh ini kawan ya. Nah, kalau boleh dibilang mengumpulkan begitu banyak radio di Bojonegoro, pasti dong ada susahnya, ada kadang-kadang yang langsung mau ikut terjun ke Forum Radio Bojonegoro juga. Nah, bagaimana awal mulanya istilahnya menawari mereka untuk bergabung ke Forum Radio sendiri? Itu ada susah senangnya atau susah terus atau senang terus ini Pak Pamor? Nah, kalau awal-awalnya kita itu saling istilahnya berbicara dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Iya, betul. Jadi pada waktu itu kita sama teman-teman, ayo kita membuat satu forum radio yang mempunyai manfaat, nantinya itu bisa memberikan masukan buat radio sendiri, buat teman-teman yang berkecimpung di dunia radio khususnya di Bojonegoro, juga masyarakat Bojonegoro tentunya Mbak Citra. Nah, pada saat kita tawarkan itu ada beberapa teman memang yang pertama itu ragu-ragu apa bisa gitu kan. Soalnya setiap radio kan punya visi misi sendiri, punya tujuan sendiri. Tapi kita memberikan masukan kepada mereka bahwa dari kumpul-kumpul ini itu visi misinya adalah untuk menyatukan, sebetulnya untuk bersinergi antara radio-radio yang ada di Bojonegoro, radio-radio swasta, juga radio-radio komunitas yang nantinya mempunyai istilahnya sumbangsih kepada masyarakat Bojonegoro, tentunya untuk percepatan pembangunan Bojonegoro sendiri yang sampai saat ini kan terus berkembang setelah adanya istilahnya perusahaan minyak yang kali ini terbesar di Bojonegoro itu di Indonesia bahkan ya. Nah, itu kita kemudian membuat satu istilahnya visi misinya, yaitu bersinergi dengan radio-radio swasta atau siaran swasta di Bojonegoro dan juga termasuk radio komunitas yang nantinya ikut berpartisipasi secara tidak langsung mungkin ya
dalam percepatan pembangunan Bojonegoro khususnya dengan siaran radionya. Wah, Nah, keren ini kawan ya. Jadi bermula dari kumpul-kumpul akhirnya terbentuklah sebuah forum. Memang susah sekali kalau dipikir secara nalar juga bagaimana mungkin ada banyak Bojonegoro di radio yang akhirnya berkumpul jadi satu di forum Radio Bojonegoro. Nah, hebat ini Bapak Pamor ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga selama ini mulai tahun 2014 tadi ya. Iya. 2014 sampai sekarang 2021 masih bertahan. Berarti sekitar sudah 7 tahunan ini kurang lebih ya. Ya. Ya, kira-kira ada kegiatan-kegiatan apa saja di forum Radio Bojonegoro itu, Pak? Nah, sebetulnya kawan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Forum Radio Bojonegoro bersama rekan-rekan anggotanya. Nah, ini awal-awalnya kita hanya memberikan sumbangsi seperti pemutaran ILM serentak dan lain sebagainya. Iya. Tapi kita kemudian mempunyai istilahnya itu pemikiran bahwa kalau hanya seperti ini kan juga masih minim ya sumbangsinya radio terhadap percepatan informasi. Akhirnya pada saat itu dengan teman-teman mempunyai rencana untuk membuat satu program yang tidak hanya ILM atau iklan layanan masyarakat. Jadi mulai dari pemberitaan, kemudian ada program untuk pelatihan teman-teman bagaimana cara berorganisasi, juga cara bersiaran yang baik, penulisan berita, dan masih banyak lagi termasuk manajemen radio yang tertata nantinya itu bagaimana. Nah, dari beberapa program itu ternyata ada gayung bersambut. Nah, ini ada pendukung yang masuk. Pada saat itu sekitar tahun 2016. Iya, itu kebetulan bertemu dengan beliau dari EMCL. EMCL ya. ExxonMobil Cepu Limited yang pada saat itu Mas Malik. Nah, itu Pak Pamor gimana ini kalau kita bareng-bareng melaksanakan satu program ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman pasti bisa ini menjalankan program ini. Seperti contohnya Radio Goes to School. Nah, kebetulan kita sendiri kan dari insan radio itu harus mempunyai istilahnya penerus. Jadi kita juga harus mempunyai tenaga-tenaga milenial dari anak-anak muda yang supaya nantinya itu bisa bersinergi atau bisa seiring dengan kemajuan teknologi. Radio Goes to School berarti keliling ke sekolah-sekolah gitu Pak Pamor ya? Iya, memang ada beberapa sekolah yang kita tuju, yaitu kebetulan tidak semua sekolah pada waktu itu karena keterbatasan waktu dan juga tenaga. Ada beberapa sekolah yang kita tuju pada saat itu. Nah, dari Radio Goes to School itu kita temukan beberapa talenta yang ternyata luar biasa, gitu kan, untuk bersiaran di radio. Juga talenta-talenta yang mempunyai istilahnya pengetahuan tentang kemajuan teknologi. Itu kan bisa dipadukan dengan teknologi radio. Karena mau tidak mau radio sendiri itu harus seiring dengan kemajuan zaman. Kalau dulu kan radio ya seperti itulah kita tahu ya. Dan sekarang ada kemajuan mulai dari medsos dan lain sebagainya. Mau tidak mau radio juga harus beriringan dengan mereka. Istilahnya itu kawin, Mbak. Kawin. Iya, mengawinkan diri. Iya. Nah, itu mau tidak mau misalnya kita menggunakan Facebook, kemudian Instagram, kemudian WhatsApp. Iya, pokoknya memanfaatkan media digital gitu Pak ya. Ya, media digital ini biasanya yang banyak menguasai itu kan anak-anak istilahnya generasi milenial. Seperti itu. Jadi itu salah satunya. Iya, salah satu kegiatan dari Forum Radio Bojonegoro yang sampai saat ini apakah masih terus berjalan ini Pak? Masih alhamdulillah ya? masih. Radio Goes to School. Jadi Radio Goes to School ini kawan mencari bakat-bakat penyiar dari murid-murid sekolahan. Ini apakah tingkat semua sekolah atau gimana ini Pak?
Yang awal-awalnya kita ngambilnya itu tingkat SMA. SMA. Nah, kemudian yang sampai saat ini masih berjalan itu tingkat SMP. Tingkat SMP. Lebih mudah lagi. Oke, ya, keren itu deh. yang Untuk lebih mudah Forum lagi. Radio Bojonegoro ya. Nah, kemudian dari adanya Forum Radio Bojonegoro ini mungkin ada nggak sih perkembangan sebelum terbentuk Forum Radio Bojonegoro, kemudian sekarang sudah ada Forum Radio Bojonegoro. Bagaimana perkembangan di radio-radio, terutama pada radio-radio anggota FRB itu sendiri, Pak? Terima kasih Mbak Citra. Ini sebetulnya itu tanpa dirasakan oleh para anggota-anggota FRB sendiri. Itu ada beberapa manfaat, yaitu pada saat masuk di Forum Radio Bojonegoro itu kan banyak juga pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan. Mulai dari penulisan berita, kemudian cara bersiaran yang baik, termasuk penataan atau organisasi manajemen, maksudnya manajemen radio. Jadi untuk saya masih ingat pada saat untuk belajar penulisan berita dan juga informasi itu kita menggandeng Radio Suara Surabaya. Nah itu kemudian kalau untuk manajemen radio dan pemasaran, kita juga pernah melaksanakan webinar bersama Andika. Andika dari radio-radio luar kota itu ya. Dari Andika FM, CEO-nya yang saat itu memberikan atau menjadi narasumbernya. Nah, dari hasil itu maka dari teman-teman yang ikut pelatihan itu bisa menerapkan ke radionya masing-masing. Itu yang bermanfaat bagi radio-radio anggota. Tentu saja, tentu saja semua pelatihan ini berkaitan dengan bidang-bidang keradioan juga, ya istilahnya seperti itu ya. Iya betul. Oke. Tapi ini tidak terlepas dari pendukung juga. Jadi sponsornya saya juga mengucapkan, saya pribadi mewakili Forum Radio Bojonegoro mengucapkan banyak terima kasih terhadap Exxon Mobil Cepu Limited atau EMCL yang sampai saat ini masih terus mendukung program-program yang dilaksanakan oleh FRB sendiri. Oke, semoga saja bisa terus berlanjut. Ini harapannya Pak Bambot mungkin seperti itu ya. Iya betul.